Eh, bisa dijelaskan terkait dengan kehadiran kakak di sini dan juga korban, seperti apa permasalahan Kak? Baik, pertama selamat sore para rekan-rekan media sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Tentu ini juga bagian dari bagian dari reformasi hukum, di mana teman-teman media juga ambil peran untuk membantu kawal suatu kasus agar kasus itu bisa transparan, terbuka, supaya proseduralnya juga itu bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, pada sore hari ini saya sedang mendampingi 2 orang korban. Sebetulnya korbannya ada 5, tetapi yang diperiksa hari ini tadi yang sudah dilaporkan, yang sudah membuat laporan itu ada 2 orang, yaitu ini adik 1 nama lengkap. Gini sebenarnya. Tambah ini juga. Nah, 2 adik ini merupakan korban tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan, dan juga kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Kronologisnya bahwa tadi malam kurang lebih jam 8, kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, adik ini dengan dia punya teman kos ini, itu mereka keluar dari kosnya hendak mau beli rokok. Kejadiannya di Nekang Kelurahan Batu. Nah, tiba-tiba sampai di depan jalan, mereka bertemu dengan seseorang yang kemudian kita identifikasi namanya, inisialnya AT. Dia ini diduga merupakan anggota TNI aktif yang bertugas di bawah wilayah hukum Koramil Ruteng, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Kodim Manggarai. Nah, kemudian pada saat mereka berpapasan dengan dia, ini oknum ini tadi yang diduga merupakan anggota TNI aktif bertanyalah kepada adik ini. Pertama dia langsung menuduh, dia katakan bahwa kau yang mencuri motor, tapi dalam bahasa Manggarai. Nah, dia dalam bahasa Manggarai, oi, aku takut motor, artinya kau yang mencuri motor. Ini adik ini bilang, bukan, saya baru keluar dari kos. Dalam bahasa Manggarai memang dia jawab, tahu ya, karena udah keluar dari kos. Nah, setelah tanya adik ini, memang dia sempat bilang, kau jangan bohong, jujur saja. Tapi ada yang bilang, tidak, memang saya tidak tahu. Hari ini jalan terus ke kios, ada ini keluar, pas saat di luar ketemulah dengan adik ini berdua. Ini sama itu satu. Ada itu 1/3. Nah, adik ini ketemu dengan dia, mereka tanya, weh, kebetulan ada temannya mereka yang kehilangan motor. Tapi dalam bahasa Manggarai mereka tanya, weh, mana kita motor di Charlie? Ada lihat motornya Charlie kah? Charlie kehilangan motor. Siapa yang tanya itu, Kak? Ini ada yang tanya, ada yang. Nah, kemudian ini ada jawab, oh, tidak, saya tidak tahu. Tadi memang Charlie ke kos saya juga, menginformasikan hal yang sama. Dia juga meminta saya untuk sama-sama mencari motornya, yang konon katanya motornya itu hilang di sebuah warung di Nekang, yang dimana ternyata warung itu milik dari oknum TNI tadi. Nah, kemudian setelah mereka ngobrol, datanglah tadi oknum yang tadi itu, yang anggota TNI tadi itu, dengan ada 1 orang yang dia bonceng di motor ya. Nah, menanyakan hal yang sama kepada ini. Bukan tanya sebetulnya, tapi kita tafsir bersama-sama. Karena dia bahasanya dia begini, dalam bahasa Melayu dia bilang begini, "Oi, aku takut motor." Ada ini jawab, "Tidak, saya tidak tahu." Baru jawab begitu, ada ini belum jawab yang sedetailnya. Dia langsung lipat 1 kali dia ini tinju tangan begini dengan pukulan yang sekuat tenaga. Siapa yang pukul itu, Kak? Oknum TNI tadi. Oknum TNI. Nah, namanya tadi AT. Inisial AT. AT. Inisialnya AT tadi. Ini dia langsung tinju ini AD, sempat terpental kurang lebih 1 atau 2 meter. Setelah itu dia pukulin ya. Ini AD. Nah, kalau ini dipukul sama yang bonceng,
inisialnya R, dia itu warga sipil. Kita identifikasi dugaannya dia tinggal di sana, di daerah Nekang situ. Itu yang bonceng pukul ini, yang oknum TNI itu tadi pukul juga ini ada. Nah, setelah itu ini ada tadi yang terpental ini bangun, dia tanya dalam bahasa Melayu, "Kayak, coba terong gak kulit tetap pedasa." Dia langsung ngomong lagi, artinya dia bilang, "Kayak kenapa saya dipukul?" Yeah. Nah, setelah itu ini oknum ini tadi bukan memberi penjelasan, malah dia tambah pukul lagi. Ikut lagi yang satu tadi orang itu, yang inisial R itu, dia ikut, malah mereka bilang lagi, "Kau mau lawan?" Nah ini dia bilang apa? Lawan apa? Kayak persoalannya apa? Saya tidak tahu. Nah setelah itu datanglah banyak orang. Pukullah ini ada sudah rame-rame. Ini sampai kita bisa lihat ini matanya nih masih ada gumpalan darah. Asip pede itu mas. Masih gumpalan darah ini. Kalau tadi malam lumayan banyak ini tadi malam. Dan sempat pingsan tadi malam di rumah sakit, sempat pingsan dan tidak bisa makan, tidak bisa ini sakit semua di leher. Nah setelah itu, setelah dipukul ada satu tanta di situ ya, yang pemilik kios di situ kita belum tahu namanya. Dia yang sempat teriak, dia katakan bahwa, "Oi, dalam bahasa Manggarai dia bilang, mos enggak, lebih baik bawa kantor polisi." Artinya dia bilang, "Cukup sudah, jangan dipukul terus, lebih baik bawa kantor polisi saja." Karena itu mereka sempat berhenti ini pukulin adik-adik. Nah sementara tidak, waktu mereka pukulin adik, datanglah ini yang korban ini. Kebetulan ini adalah adik kandungnya ini. Karena ini lihat kakaknya dipukul, spontan dia teriak, "Woi, saudara enggak kira kenapa pukul saya punya kakak?" Karena baru dia tanya. Datang lagi dia ini, oknum ini tadi dengan yang R tadi dan yang lain-lain, pukul lagi dia, ajar lagi. Nah setelah itu baru tante itu tadi masuk. Tante itu langsung tegur, "Cukup sudah pukul daripada mati itu anak, lebih bawa kantor polisi." Nah, karena begitu akhirnya mereka bawa lainnya. Mereka bilang, "Sudah, kita kantor polisi." Nah ini juga semangat karena mereka pikir kami tidak bersalah. Bahwa kemudian kalau memang kau tuduh kami mencuri motor, kalau memang benar kami siap segala konsekuensi. Tapi kami baru keluar dari kos. Mereka pergi bukan bawa ke kantor polisi, melainkan bawa ke rumahnya oknum yang anggota TNI itu tadi. Bawa ke situ, sampai di situ ini yang dipukul lagi. Kalau ini dicekek sama dia, yang anggota TNI itu kan, dicekek sampai ke rumah. Sampai di situ mereka ditanya lagi, "Betul tidak kamu ngaku saja?" Bahkan mereka bilang, "Kalian jangan bikin malu kami." Ini ada bilang, "Kami memang tidak tahu. Yang pemilik motor juga kami kenal." Nah, karena pengakuan itu, ini oknum ini teleponlah yang pemilik motor. Yang menurut ceritanya, entah benar atau tidak, yang pemilik motor ini katanya makan di warungnya dia punya warung. Makan di situ. Kemudian motornya hilang di situ, hilang di warungnya dia. Setelah itu ini oknum tadi telepon yang pemilik motor ini, pemilik motornya datang, dia lihat begini, ini kan teman saya, bukan mereka pencurinya, bukan mereka pelakunya. Karena ini teman saya, tadi saya ke kosnya mereka untuk minta tolong sama-sama carikan motor saya yang hilang. Tapi ini tolak dengan alasan dia tidak punya kendaraan. Teman yang tadi yang kehilangan motor tawarkan, "Kita bonceng 3 saja." Ini anak bilang, "Tidak, saya tidak mau kalau bonceng 3, takut ditilang polisi." Begitu. Karena temannya ini tadi mengaku bahwa mereka bukanlah pelakunya, ini oknum TNI tadi suruh mereka pulang ke kos. Dia bilang, "Kalian pulang sudah, pulang dengan aman saja." Begitu. Yang pemilik motor mereka suruh buat laporan polisi di Polres Manggarai. Kemudian ini pemilik motor ini dalam isunya, dalam percakapannya katanya dia takut mau buat laporan, takutnya motornya diambil sama kakaknya. Nah, memang faktanya begitu tadi malam mereka ini pulang, bapak ini ada ini lihat mereka karena informasinya ke kantor polisi, ini ada datang ke Polres, sampai di Polres tidak ada, balik lagi ke kos, sampai di kos bapak kos lihat mereka punya muka ini bonyok, teleponlah keluarga ke kampung. Kebetulan ini saya punya ponakan sendiri, telepon orang tuanya ini dia punya orang tua, sedangkan ini om ya. Jadi telepon ke kampung, dari kampung minta mereka untuk buat laporan di Polres. Sehingga tadi malam mereka datang buat laporan di Polres, di SPKT. Tetapi tadi malam ini tidak bisa diambil keterangannya karena dia pingsan. Dia pingsan sehingga dia harus mendapatkan perawatan yang
cukup serius di rumah sakit Den Boy. Pada saat tadi malam, ternyata pemilik motor itu juga datang ke sini. Dia menceritakan kepada adik itu bahwa ternyata motornya itu memang betul diambil sama kakaknya. Diambil sama kakaknya dan motornya sudah ditemukan. Yang kita sayangkan ini sekarang tindakan dari oknum itu tadi. Karena apa? Menurut informasi, warga yang lain itu ikut pukul karena yang pukul duluan itu adalah oknum TNI tadi. Oknum TNI tadi. Sehingga tadi malam kita sudah buat laporan di sini di Polres, tetapi itu untuk yang sipil. Karena apa? Dalam undang-undang militer, kalau TNI itu bukan masuk dalam peradilan umum, dia masuk dalam naungan peradilan militer. Bahwa atas dasar itu saya selaku kuasa hukumnya dan juga sebagai keluarganya, dalam waktu dekat ini kami akan buat laporan resmi ke POM ND. Karena di Manggarai ini, 3 Manggarai ini belum ada PM, polisi militer sebagai penyidik untuk mengadili suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang ada hanya di ND, di POM ND untuk wilayah Polres. Maka dalam waktu dekat ini kami akan ke ND, tunggu pulih anak ini baik-baik, baru kami terbang ke ND untuk buat laporan resmi. Mungkin Sabtu atau tidak Jumat kami ke sana untuk buat laporan resmi. Karena pertama dia sudah visum tadi malam. Artinya walaupun kami hari Sabtu baru lapor, tapi visumnya kan sudah ada. Visum sudah ada. Kemudian dalam sebenarnya tadi hari ini agenda kami juga mau ke Koran. Kemudian di Kodim. Tetapi itu hanya sebatas etik. Tetapi untuk tindak pidananya kami akan tetap bawakan ini ke POM dan saya akan bersurat semua di Pangdam di Kupang, kemudian bahkan Jenderal Panglima TNI pun saya akan surat, termasuk Panglima tertinggi yaitu Bapak Presiden saya akan surat. Saya juga akan bangun komunikasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pertahanan. Besok kita akan buat surat semua dan surat-surat itu besok saya juga akan teruskan ke teman-teman media sebagai untuk sama-sama membantu agar kasus ini tetap dikawal biar diproses secara terbuka dan transparan. Kenapa kita serius di tangan ini kasus? Kita harus sepakati bahwa kita cinta TNI, Pak, lembaga TNI. Kita sangat mencintai TNI. Demikian juga polisi, kita mencintai polisi. Tapi kita tidak suka hanya karena perbuatan 1-2 orang oknum mencederai lembaga. Bahwa kalau dia maunya seperti itu, ya sudah, tanggalkan pakaian, tinggalkan profesimu. Jangan kau pakai lagi institusi yang terhormat itu, yang mulia itu, untuk mencoreng lembaga. Tugas TNI ini kan kita tahu bersama bahwa dia menjaga kedaulatan negara. Kalau kita bicara negara, selain bicara wilayah, ya bicara juga rakyatnya. Nah, kalau misalnya rakyatnya saja dia pukul, dia jajah, bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan kedaulatan negara? Kan begitu, Pak. Jadi makanya kita minta kalau bisa oknum ini harus di PTDH. Selain dia dipidana, di PTDH. Karena ini rusak ini mental ini orang. Rusak, psikologinya mental. Tidak psikologinya rusak. Tidak cocok dia jadi anggota TNI. Iya, Pak Ferry, ini saya ingin mendapatkan penegasan sekali lagi berkaitan dengan pada saat oknum TNI tersebut melakukan pemukulan. Nah, apakah betul pada saat dia melakukan pemukulan itu tanpa ada pemilik motor atau orang yang mengaku motornya hilang? Waktu pukul pemilik motor tidak ada. Pemilik motor baru ada setelah dia bawa ini adik ini ke rumahnya dengan adik ini. Dengan alasan pertama kita ke Polres. Ternyata bukan bawa ke Polres, malah bawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ini adik bilang silakan telepon pemilik motor. Baru lihat telepon pemilik motor. Pemilik motor lihat begini mereka. Dia sampaikan, wah ini bukan ini pelaku motor, ini teman saya. Ase, mungkin bisa dijelaskan asalnya dari mana sih? Ya? Desa Bangka Lebat. Desa Bangka Lebat. Kecamatan? Kecamatan Manggarai Kubus, Barat. Kabupaten Manggarai Barat. Terus Ase saat ini SMA atau kuliah? SMA. SMA kelas berapa? S2. Kelas 2 di SMA? SMK Karya. SMK Karya. Terus yang satunya? Di Desa Bangka Lebat. Sekolah di SMK swasta Alosius. Alosius. Kelas? Kelas 1.
ada satu lagi Nah. yang perlu saya sampaikan. Ini Ini adik ini kan hari ini ujian. Jadinya tadi karena dia masih sakit, gara-gara ulah oknum tadi, hari ini dia tidak bisa ikut ujian. Makanya tadi saya juga sudah minta untuk minta surat dari sekolah ya, menerangkan bahwa dia ujian. Ini sebagai unsur pemberat. Selain saya juga punya saksi dalam kejadian tadi malam itu, saya juga punya bukti lain, bukti pendukung lain. Manakala misalnya yang bersangkutan membantahnya, bukti itu akan saya keluar sebagai senjata terakhir. Karena tadi malam itu kronologinya, menurut ceritanya adik-adik ini, sempat ada yang videokan. Dan oknum itu yang bersangkutan melarang. Tapi dia tidak tahu masih ada yang lain. Dan tim saya sekarang sudah identifikasi orang-orangnya dan kumpulkan bukti-buktinya yang lain-lain, dan kita akan siap. Pak Ferry, akibat dari penganiayaan itu, apa kira-kira keluhan yang dialami oleh klien Anda? Oh ya, baik. Yang paling parah memang tadi malam ada ini. Ini bisa dilihat matanya ini sampai sekarang ini yang masih gumpalan darah di dalam ini. Kemudian tadi malam juga mukanya bonyok. Kemudian kalau makan itu sakit. Kalau telan makan itu dia sakit sekali. Demikian juga kalau minum. Begitu. Badan juga terasa macam remuk semua. Anak ini tadi malam juga sempat waktu dipukul itu dia terbaring di tanah. Artinya mereka berhenti pukul itu bukan karena niat, tapi adik-adik ini sudah tidak berdaya lagi dan mereka berhenti karena ada yang cegah. Niatnya mereka memang kemungkinan kalau saya melihat dari cara pukul, dari cara ininya, niatnya memang lain. Karena mereka bukan berhenti dengan sendiri karena ada yang minta, ada yang cegah. Nah, kami mendengar bahwa dari keempat korban atau klien Andin ada yang di bawah umur, betul? Ada yang di bawah umur. Ya, kalau yang di bawah umur ada ini. Makanya tadi dia diperiksa di unit PPA, perlindungan perempuan dan anak, karena dia masih di bawah umur. Sedangkan kalau ini tadi masuk di tidur. Tapi itu tadi kami tegaskan bahwa itu untuk yang warga sipil, yang teman-temannya si oknum AT tadi. Sedangkan khusus untuk AT sendiri, kami akan laporkan di POM NB, di NB. Jadi klien Anda datang ke Polres hari ini untuk diambil keterangannya oleh pihak kepolisian.